Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya teman-teman yang bertanya, gimana sih Kak caranya merubah doa ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di saat kita itu berdoa. Yang pertama, pastikan di saat kita itu berdoa itu ada getaran atau rasa cinta, rasa syukur, rasa bahagia, ya kan? Tumbuhkan rasa bahagia, rasa syukur, rasa cinta itu di dalam hati kita saat kita berdoa. Jadi seolah-olah apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, ya kan? Itu Allah sudah menghadirkannya saat ini. Ya, jadi kalau misalkan kita itu sudah merasa Allah itu sudah memberikan apa yang kita mau saat ini, itu kan rasanya Masya Allah luar biasa banget ya teman-teman ya, bahagia ya, itulah rasa bahagia dan bersyukur itu teman-teman yang kita bawa di saat kita berdoa. Kenapa? Jadi karena Allah itu tidak hanya melihat dari lisannya aja, tapi Allah itu melihat dari getaran rasa yang ada di dalam hati, ya kan? Ketika kita itu memancarkan energi positif, baik, bahagia, bersyukur, maka itulah yang Allah berikan kepada kita. Allah memberi ya kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika kita itu memancarkan energi negatif ya kan, keburukan-keburukan, maka Allah juga akan memberikan keburukan-keburukan tersebut pada kita gitu teman-teman ya. Meskipun apa yang kita ucapkan ya kan, yang kita ucapkan itu sesuatu yang keinginan pengennya yang baik-baik ya kan, kita ucapkan yang baik-baik, kita berdoa yang baik-baik, itu lisan kita. Tetapi di saat lisan kita menginginkan kebaikan-kebaikan, tapi di sini di hati kita ada rasa, ada getaran-getaran kenegatifan ya kan, kenegatifan, kemudian ada rasa-rasa keburukan-keburukan, maka yang terjadi Allah memberikannya itu sesuai dengan apa yang kita rasakan di dalam hati gitu teman-teman ya. Jadi getaran atau rasa yang kita rasakan di dalam hati itu semacam kayak sinyal gitu ya teman-teman ya, kayak sinyal yang sinyal itu kita sampaikan kepada Allah gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita memberikan sinyal yang penuh dengan kepositifan ya kan, baik, kemudian bahagia, bersyukur, maka Allah akan menghadirkan itu semua. Allah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan, kepositifan-kepositifan di dalam kehidupan kita. Tetapi beda lagi ketika kita itu memberikan sinyal dengan getaran atau rasa yang kenegatifan, keburukan yang kita rasakan, itu sinyalnya sinyal yang kita berikan kepada Allah juga sinyal kenegatifan, maka yang Allah berikan itu juga kenegatifan atau keburukan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah rasa keyakinan. Yakin ya, pada saat kita berdoa, kita itu 100% kita yakin dengan apa yang kita ucapkan, 100% kita itu yakin dengan apa yang menjadi doa-doa kita itu Allah kabulkan tanpa ada penggagalan ya. Nah, jadi terkadang saat kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas limpahan rezekimu yang begitu luar biasa, yang kau hadirkan bertubi-tubi dari segala arah, dari segala penjuru, dari segala sumber ya Allah, sehingga amanah-amanahku 300 juta, 400 juta telah terselesaikan dengan waktu yang singkat ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, ya kan, lisan kita berdoa seperti itu, tetapi terkadang hati kita itu terceletuk ya kan, ada rasa kekurang yakinan ya, tiba-tiba aja terceletuk, masa iya ya bisa, apa bisa aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang cepat, apa mungkin, dari mana uang sebanyak itu, kayaknya mustahil ya dapat uang 300 juta, 400 juta untuk melunasi semua amanah-amanah dalam waktu yang singkat, dalam waktu 12 hari. Terus uang dari mana? Nah, hati-hati teman-teman ya, dengan celetukan-celetukan seperti itulah ya kan, yang bisa mengcancel atau menggagalkan segala ucapan yang menjadi doa-doa kita sebelumnya. Dan celetukan-celetukan itulah yang diijabah oleh Allah.
Kenapa? Karena celetukan-celetukan yang seperti itu lewat dari hati yang paling dalam atau alam bawah sadar, ya kan? Nah, jadi 95% realita kehidupan kita di esok hari itu tergantung dari alam bawah sadar kita atau dari pola pikir kita, pola mindset kita. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita berdoa di situ, letakkan semua rasa yang nggak enak, rasa-rasa yang penuh dengan kenegatifan, letakkan dulu dan penuhi hati kita itu dengan rasa syukur, bahagia. Bayangkan aja bahwa apa yang menjadi doa kita itu Allah sudah mengabulkan saat ini. Nah, bisa dirasakan ya teman-teman ya, ketika Allah itu mengabulkan doa-doa kita saat ini juga, itu Masya Allah, Alhamdulillah, rasa bahagianya luar biasa, ya kan teman-teman ya. Nah, rasa bersyukur, rasa bahagia itu yang kita bawa saat kita berdoa. Jadi jangan pernah ada rasa mengeluh saat berdoa. Taruh dulu rasa kenegatifan yang ada di dalam hati kita, letakkan, jangan dibawa saat berdoa. Hilangkan rasa mengeluh, ya kan, stop mengeluh saat berdoa ya. Jadi yang ada penuhi dengan rasa bersyukur dan bahagia. Nah, saat kita itu sudah berdoa dengan mengap rasa syukur, sudah merubah cara berdoanya, kemudian sudah ngencengin sholawatnya, ya kan, sholawat sebagai wasilah untuk percepatan doa-doa kita dikabulkannya oleh Allah. Dan kita juga merubah dengan merubah doa, ya kan, merubah cara berdoanya. Itu Masya Allah luar biasa, powerful banget ya teman-teman ya. Silahkan dicoba ya teman-teman ya, semoga bermanfaat.